Assalamualaikum sahabat. Topeng bukan sekedar budaya. Ia adalah pelindung bagi sesuatu yang kita sebut sebagai pesona diri. Karena jujur saja, tidak semua sisi kita layak diperlihatkan ke dunia. Ada luka yang harus disembunyikan. Ada kelemahan yang harus ditutup. Ada citra yang harus dijaga. Dan disitulah topeng bekerja. Bukan untuk membohongi orang lain, tapi untuk memastikan kita tetap diterima. Pertanyaannya, kalau semua orang memakai topeng, siapa yang benar-benar melihat kita? Dalam psikologi, apa yang kita sebut topeng dikenal sebagai persona, sebuah konsep dari Carl Jung. Persona adalah wajah yang kita tampilkan ke dunia. Ia bukan kebohongan, tapi juga bukan sepenuhnya kebenaran. Ia adalah hasil negosiasi antara diri kita yang asli dan diri yang kita tampilkan agar tetap diterima oleh dunia. Sejak kecil, kita belajar ini tanpa sadar. Kita dipuji ketika bersikap baik, kita diterima ketika sesuai, dan kita ditolak saat terlalu jujur menjadi diri sendiri. Akhirnya, kita mulai membentuk topeng. Di depan keluarga, kita jadi versi tertentu. Di depan teman, kita berubah lagi. Dan di dunia kerja, kita menyempurnakannya. Bukan karena kita tidak punya identitas, tapi karena kita punya terlalu banyak sisi dan tidak semuanya aman untuk ditampilkan. Namun, satu hal yang lebih gelap. Semakin kita melekat pada persona, semakin kita menjauh dari apa yang disebut diri yang utuh. Dan di balik persona itu, ada sesuatu yang sering kita sembunyikan, yaitu sisi gelap. Sisi gelap adalah emosi yang tidak diterima, keinginan yang kita tekan, dan luka yang tak pernah kita akui. Kita menutupinya dengan topeng yang rapi, agar tetap terlihat baik, normal, atau layak. Tapi ada harga yang harus dibayar, kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, kehampaan di tengah pengakuan, dan perasaan asing terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang melelahkan bukan menjadi orang lain, tapi terus-menerus menjaga agar topeng itu tidak retak. Manusia membutuhkan topeng, dan di saat yang sama, manusia menderita karenanya. Itulah paradoksnya. Secara psikologis, topeng atau persona bukanlah kesalahan. Ia adalah mekanisme adaptasi, dan tanpa itu, kita mungkin tidak akan bisa bertahan dalam struktur sosial yang penuh penilaian. Bayangkan jika setiap orang benar-benar menampilkan seluruh isi dirinya, amarahnya, ketakutannya, kecemburuannya, keinginannya yang paling mentah. Dunia tidak akan stabil, relasi akan runtuh, dan manusia akan saling melukai tanpa filter. Maka, topeng hadir sebagai penyeimbang. Ia merapikan kekacauan batin agar bisa diterima oleh realitas sosial. Dalam sudut pandang ini, topeng adalah bentuk kecerdasan. Ia membantu kita membaca situasi, mengontrol ekspresi, dan menjaga keberlangsungan hubungan. Tapi, disinilah kita perlu membedakan dengan lebih teliti. Ada persona yang sehat dan persona yang merugikan. Persona yang tidak merugikan bersifat fleksibel dan atraktif. Ia seperti pakaian yang kita ganti sesuai situasi, tanpa kehilangan inti diri kita yang sebenarnya. Misalnya seorang guru yang di kelas tampil tegas dan berwibawa untuk menjaga ketertiban belajar. Tapi di rumah ia menjadi lembut, penuh tawa, dan terbuka dengan anak-anaknya. Atau seorang teman di depan umum, bersikap sopan dan mendukung, tapi tetap bisa jujur secara lembut ketika dibutuhkan, tanpa pernah menyebarkan cerita orang lain di belakang. Bahkan dalam komunitas sosial, persona sehat terlihat pada seseorang yang menyesuaikan bahasa dan sikap sesuai adat setempat, ramah dan hormat, namun tetap konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan. Persona seperti ini mendukung harmoni sosial, membangun kepercayaan jangka panjang, dan membantu kita tumbuh tanpa meninggalkan diri sendiri. Sebaliknya, persona yang merugikan terjadi ketika topeng menjadi terlalu kaku, tebal, dan digunakan untuk menyembunyikan shadow secara berlebihan. Di sini, sisi gelap tidak dihadapi atau diintegritaskan,
melainkan diproyeksikan keluar melalui perilaku yang tidak konsisten. Orang dengan persona seperti ini sering tampil sangat ramah, sangat sopan, dan penuh perhatian, bahkan terlihat baik dan peduli. Di depan orang banyak, senyumnya lebar, bahasanya halus, ia sering memuji, menawarkan bantuan, dan seolah selalu siap mendukung. Namun di belakang, perilakunya tidak mencerminkan persona yang ditampilkan di depan. Ia bisa saja menyebarkan gunjingan, fitnah, atau cerita yang merendahkan orang yang sama, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan image baik yang ia bangun, atau bersikap yang jauh dari kesan sopan dan perhatian yang ditunjukkannya. Variasi yang sering muncul adalah sikap pasif-agresif. Di depan ia tersenyum dan bilang tidak apa-apa, tapi di belakang ia melakukan sabotase halus, seperti lupa, sengaja, atau menyebarkan keraguan tentang kemampuan orang lain. Ada pula tipe people pleaser, berlebihan di depan demi mendapatkan simpati atau keuntungan. Tapi begitu tidak ada manfaat lagi, ia berbalik menjelekkan. Di era digital, persona merugikan semakin canggih. Seseorang bisa memposting foto kegiatan sosial dengan caption penuh positif dan hikmah, tapi di grup percakapan, pribadi atau komentar tersembunyi, ia justru melakukan hal-hal yang sama sekali tidak sesuai dengan image baik yang ia tampilkan. Contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah dalam percintaan dan rumah tangga. Di masa pacaran, seseorang bisa menampilkan persona pasangan ideal, selalu perhatian, romantis, sabar, dan penuh pengertian. Ia rajin mengirim pesan manis, mendengarkan curhatan dengan baik, dan seolah siap menjadi tempat bersandar. Namun, setelah menikah perilakunya berubah drastis, tidak mencerminkan persona yang dulu ditampilkan. Ia menjadi dingin, mudah marah, dan jarang menghargai pasangan, atau bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan janji-janji manis di masa lalu, seperti kurang bertanggung jawab atau menyembunyikan kebiasaan yang selama ini ditutupi. Persona pasangan sempurna di depan orang lain atau di media sosial tetap dijaga, tapi di dalam rumah tangga, shadow, berubah ketidaksabaran, ego, atau ketidakjujuran mulai muncul. Hal ini sering menyebabkan luka mendalam pada pasangan karena rasa dikhianati atas image yang pernah dibangun. Tanda-tanda persona merugikan biasanya muncul dari inkonsisten yang lama-kelamaan terlihat. Pujian di depan diikuti dengan kritik di belakang. Bukan kritik yang sehat dan disampaikan langsung dengan hormat di depan orangnya, melainkan yang merendahkan tanpa tanggung jawab. Janji yang mudah diucapkan tapi jarang ditepati, atau penggunaan hubungan untuk kepentingan pribadi sambil menjaga image orang baik. Perilaku ini menciptakan lingkungan penuh curigaan, merusak kepercayaan antar sesama, memicu konflik tersembunyi, dan membuat hubungan menjadi toksik. Bukan hanya orang lain yang terluka, pelakunya sendiri juga terjebak dalam kelelahan batin yang terus-menerus, karena harus menjaga topeng agar tidak tersetak setiap saat. Keduanya menggunakan topeng, tapi yang satu melindungi dan membangun hubungan sehat, sementara yang lain melindungi citra sambil merusak orang lain serta kedamaian diri sendiri. Perbedaannya terletak pada kesadaran dan fleksibilitas. Persona sehat membantu kita beradaptasi tanpa kehilangan autentitas, sedangkan persona merugikan menjadikan topeng sebagai identitas utama yang menyembunyikan luka dan shadow yang terlalu dalam. Di Indonesia, paradok ini terasa sangat dekat karena budaya kita yang sangat kolektif. Kita punya tradisi unggah-ungguh yang indah, tata krama bahasa Jawa yang halus, penuh hormat, dan dirancang untuk menjaga harmoni, serta menjaga mogah. Sopan santun ini sebenarnya adalah persona yang cerdas, membantu kita hidup rukun di tengah masyarakat multikultural. Tapi, seringkali topeng ini bisa menjadi terlalu tebal. Bayangkan seorang ibu rumah tangga di lingkungan RT, di pertemuan pengajian. Ia duduk dengan sikap penuh perhatian, senyumnya manis, bahasanya halus, penuh kesopanan. Ia memberikan sumbangan lebih
dan memuji-muji, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai orang yang baik dan religius. Tapi, begitu pertemuan bubar di warung kecil atau grup percakapan pribadi, sikapnya berubah. Ia mulai menyebutkan kelemahan orang yang tadi dipuji, atau menyebarkan cerita yang merendahkan tanpa verifikasi. Bisik-bisik itu menyebar pelan, seperti racun yang merusak kepercayaan di antara tetangga. Fenomena yang sama juga muncul di dunia kerja. Di depan rekan, seorang bisa terlihat sportif dan bersahabat, tapi di belakang, ia menyebarkan keraguan, menjatuhkan secara halus, atau menjaga citra sambil merugikan orang lain. Kritik ini bahkan pernah disampaikan oleh Mokhtar Lubis, yang menyebut salah satu ciri manusia Indonesia adalah kecenderungan hipokrisi, lain di muka, lain di belakang. Ini berakar dari masa feodal, di mana orang terbiasa menyembunyikan perasaan sejati demi menghindari penolakan. Dan jika kita lihat lebih dalam, apa yang beliau kritik sebenarnya bukan sekedar budaya, tapi juga bagian dari mekanisme psikologis manusia itu sendiri. Kita kembali ke psikologi. Paradoks ini tidak sepenuhnya bisa dihindari, karena menjadi manusia berarti hidup di dua dunia sekaligus. Tidak semua sisi kita siap diperlihatkan ke dunia, tapi juga tidak bisa terus-menerus bersembunyi tanpa kehilangan diri. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah kita harus memakai topeng atau tidak, tapi seberapa sadar kita saat memakainya. Apakah kita mengendalikan topeng itu atau justru dikendalikan olehnya? Karena mungkin kesehatan psikologis bukan tentang melepaskan topeng secara penuh, melainkan tentang tahu kapan harus memakainya dan kapan berani menanggalkannya. Dan mungkin kedewasaan bukan tentang menjadi diri sendiri tanpa filter, tapi tentang menemukan ruang di mana kita tidak lagi takut terlihat sebagai diri sendiri. Dan mungkin ada satu hal yang jarang kita sadari, bisa jadi yang kita sebut sebagai diri kita selama ini bukanlah diri kita yang sebenarnya, melainkan sekumpulan topeng yang sudah terlalu lama kita pakai hingga kita lupa cara melepaskannya. Kita begitu terbiasa menyesuaikan diri hingga keheningan terasa asing. Kita begitu terbiasa menjaga citra hingga kejujuran terasa menakutkan. Dan ironisnya, semakin kita berhasil terlihat baik di mata dunia, semakin sulit kita dikenali oleh diri sendiri. Lalu, di titik tertentu, hidup mulai terasa aneh, bukan karena kita gagal, tapi karena kita berhasil menjadi seseorang yang sebenarnya bukan kita. Dan disitulah pertanyaan paling sunyi muncul. Jika suatu hari semua topeng ini jatuh, apakah yang tersisa masih terasa seperti aku, atau justru seseorang asing yang selama ini kita hindari? Mungkin perjalanan paling berat dalam hidup ini bukan menjadi sesuatu, tapi kembali menjadi diri sendiri. Bukan dengan menghancurkan semua topeng, tapi dengan perlahan berdamai dengan apa yang selama ini kita sembunyikan. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang paling sulit menerima kita, tapi diri kita sendiri yang sulit menerima kita. Sahabat, setelah mendengar ini, luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan. Topeng mana yang paling sering kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ini masih berfungsi sebagai pelindung yang sehat, atau sudah mulai terasa seperti penjara yang membuatmu lelah? Apakah ada momen di mana kamu merasa personamu lebih mendominasi daripada dirimu yang sebenarnya? Tulis di kolom komentar pengalaman atau pemikiranmu. Siapa tahu cerita kita bisa saling mengingatkan dan saling mendukung untuk hidup lebih otentik. Kalau ini terasa dekat, mungkin ini bukan sekedar konten, tapi sebuah cermin. Dan kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, kita akan bahas lebih dalam di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga hati, jaga lisan, dan pelan-pelan beranilah menanggalkan topeng di tempat yang aman. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.